Maka kami dengan komitmen yang kuat akan memberikan dukungan penuh. Kita sekarang berada di area konservasi hutan, berada di bawah naungan BOS Foundation atau Borneo Orangutan Survival. Saya sengaja datang ke kawasan ini, ke tempat ini, untuk memberikan pesan yang sangat kuat kepada seluruh masyarakat Indonesia jika dulu program transmigrasi selalu dipersepsikan tidak ramah lingkungan, maka hari ini kita telah melakukan sebuah transformasi transmigrasi menjadi program yang sangat ramah lingkungan. Di tanah ini, kira-kira tahun 1988 sampai dengan 1993, itu tanahnya masih tanah yang terbuka. Jadi memang tidak dibuka oleh Kementerian Transmigrasi, tapi areanya memang area yang sangat terbuka, sehingga oleh pemerintah daerah saat itu, oleh masyarakat ditawarkan kepada pemerintah pusat untuk dilakukan program transmigrasi. Ada sekitar 221 kepala keluarga yang kita tempatkan di Desa Tani Bakti, kemudian tanah yang diberikan kepada masyarakat dalam bentuk SHM saat itu ada sekitar hampir 500 hektar. Dari total sekitar 2.500 hektar HPL transmigrasi yang kami miliki. Dengan demikian, dari 2.500 hektar HPL transmigrasi tersebut, tersisa kurang lebih sekitar 2.000 hektar. Nah, yang dari 2.000 hektar ini, karena pada saat itu Kementerian Transmigrasi dilikuidasi. Jadi kementeriannya itu dilikuidasi, digabung dengan kementerian yang lain, sehingga penanganan masalah program transmigrasi menjadi sedikit terabaikan. Kemudian tanah-tanah tadi diokupasi oleh masyarakat dan dijual kepada BOS Foundation. Mulai tahun 2000, BOS Foundation di kawasan ini secara bertahap membeli tanah dari masyarakat dan menguasai kurang lebih diberikan hak pakai oleh negara sekitar 1.800 hektar. Tahun 2004 mereka mendapatkan sertifikat hak pakai untuk waktu 20 tahun. Nah, kemudian alhamdulillah melalui program konservasi hutan tadi pada tahun 2020 sudah kelihatan sekali, kalau tadi dari gardu pandang kita bisa lihat cukup tinggi sekali pohon-pohonnya, dan bisa dilihat juga oleh rekan-rekan media, betul-betul sudah kembali hutan, yang tadinya dulu pohon itu tinggal hanya 1-2 dalam kawasan per 1 hektar. Nah, sekarang sudah kembali menjadi hutan, tetapi ada sedikit persoalan. Di lahan yang sekarang ini juga menjadi tempat perlindungan bagi satwa liar yang dilindungi seperti orang utan. Ada sekitar 110 orang utan yang ada di kawasan ini. Kemudian juga ada sekitar 76 beruang madu. Nah, ini kita harus pertahankan. Tetapi persoalannya tahun 2024 ketika sertifikat hak pakai yang dimiliki oleh BOS Foundation itu berakhir dan akan diperpanjang, ternyata baru sadari Kementerian ATR BPN menyampaikan tidak bisa diberikan seluruhnya 1.800 hektar tersebut karena yang 500 hektar sekian itu adalah dimiliki oleh Kementerian Transmigrasi.
beberapa waktu lalu, BOS Foundation datang ke kantor kami, mencermati apa yang terjadi di lapangan, mencermati apa yang sudah dilakukan oleh BOS Foundation, maka Kementerian Transmigrasi dalam rangka juga mengimplementasikan amanah dan arahan dari Bapak Presiden untuk menghutankan kembali Indonesia pada tempat-tempat yang memang harus dihutankan kembali, maka kami dengan komitmen yang kuat akan memberikan dukungan penuh kepada BOS Foundation agar bisa mengusahakan dan mengupayakan melestarikan alam yang ada di Tani Bakti ini. Jadi ada 500 hektar yang mungkin nanti bentuknya kami masih akan pelajari secara hukum, baik itu misalkan pelepasan HPL ataupun adalah hak pakai. Kemungkinan hak pakai ini yang akan kami berikan kepada BOS Foundation, tetapi dengan sekali lagi support yang kuat bahwa tanah tersebut bisa dijaga dan dipelihara untuk 20 tahun waktu ke depan dan seterusnya. Inilah yang akan kami lakukan, dan yang juga perlu diketahui oleh rekan-rekan media bahwa di tempat ini pula menjadi rimba ibu kota ibu kota Nusantara. Jadi ini menjadi semacam hutan kotanya IKN. Oleh karena itu ini juga sangat baik bagi kita semua. Tadi kita lihat juga ada beberapa turis asing. Saya tadi berbincang dari Austria yang khusus datang ke Kalimantan ini karena ada sesuatu yang betul-betul mereka ingin lihat. Ini juga sebenarnya semangatnya sama dengan strategi transmigrasi hari ini, yakni ada gula, ada semut, menciptakan potensi ekonomi. Jadi di tanah transmigrasi ini pula kita bisa menciptakan satu potensi ekonomi wisata, agar wisatawan dunia itu bisa hadir di tempat ini. Kita ada sekitar 1.800 hektar yang lahan tandus alang-alang kita ubah menjadi hutan kembali selama 20 tahun ini dengan lebih dari 473 jenis pohon yang berbeda. 40% adalah buah-buahan untuk satwa-satwa yang ada di sekitar kita ini. Dan upaya ini tentu saja ada beberapa kendala. Adalah salah satunya adalah okupansi yang tadi disebutkan oleh Bapak Menteri, yang ini akan kita coba kerjasamakan dengan Kementerian Transmigrasi untuk mendapatkan solusi yang terbaik bagi hutan, dan hutan ini adalah titipan anak cucu kita. Jadi kita ingin juga menetapkan ini sebagai rimba kota yang sudah ditetapkan juga sebagai kawasan lindung oleh Ibu Kota Nusantara atau otorita Ibu Kota Nusantara. Jadi ini yang kita akan juga amanah ini akan kita juga jaga untuk bisa melindungi orang utan dan beruang serta satwa liar lainnya menjadi rumah bagi mereka yang berdampingan dengan harmonis dengan masyarakat sekitar. Karena tanpa kerjasama hampir 90% karyawan kami adalah warlock, Pak, izin, dari warga lokal. Jadi di Samboja Lestari ini juga didukung oleh teman-teman dari sekitar Kecamatan Samboja Barat dan Samboja dengan dukungan dari Polsek dan Koramil yang ada di sini. Jadi kita bergandengan tangan karena Yayasan BOS tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa mengupayakan semuanya dengan sendirian. Akan lebih baik kalau kita bergandengan tangan dan bekerja bersama. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Sekali lagi terima kasih Pak Menteri untuk berkenan hadir bersama Pak Direktur. Selamat siang Pak Menteri, saya Cipto Pak dari Harian Kompas yang bertugas di Kaltim. Pak, di kondisi di lapangan kan ada juga warga yang sudah menanam bahkan merambah gitu Pak ya. Apakah itu juga dari pantauan petanya, apakah itu masuk juga di lahan punya Kementerian Transmigrasi? Kemudian selanjutnya langkah apa yang mau diambil dan apakah kira-kira ada target
waktu tertentu Pak untuk penyelesaian lahan di sekitar Samboja Lestari ini. Terima kasih Pak. Terima kasih. Jadi tadi kami sudah lihat langsung ke lapangan. Betul, ada semacam okupansi. Sebetulnya juga itu tidak dari masyarakat lokal, tetapi dari dunia usaha. Karena kami lihat sendiri itu hamparannya hamparan perkebunan. Nah, oleh karena itu apa yang akan dilakukan, ya tadi saya lihat ada di sekitar sini, dan ini yang kuning ini adalah HPL Transmigrasi. Jadi kalau misalkan tadi saya ada di sini dan saya lihat hamparan kebunnya, itu sudah jelas-jelas berada di HPL Transmigrasi. Nah, langkahnya apa? Langkahnya itu ada dua. Memang sekarang ini melalui program transmigrasi tuntas, kami sekarang sedang melakukan upaya penyelamatan aset negara. Banyak sekali aset-aset lahan transmigrasi yang diokupansi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Jadi tidak selalu kita bisa menuduhkan itu masyarakat lokal, tidak. Tadi saya dapat laporan dari Pak Aldrin, justru malah masyarakat lokal yang berusaha untuk mencegah mereka-mereka yang tidak bertanggung jawab itu untuk merusak lingkungan. Gitu. Nah, oleh karena itu kami akan pastikan status hukumnya dan khususnya untuk BOS Foundations, kami akan berikan kepastian hukumnya juga melalui ATR BPN karena yang paling berhak menentukan penerbitan surat sertifikat itu kan dari ATR BPN. Nah, oleh karena itu tadi sebetulnya Pak Aldrin juga menyampaikan bahwa jikalau betul-betul masyarakat lokal ingin bekerja sama untuk memanfaatkan lahan hutan tersebut, tanpa harus merusak lingkungan, itu juga sangat dimungkinkan. Jadi kita juga tidak mau kemudian kita dalam konteks ini memotong atau mengganggu pencahariannya masyarakat lokal. Jika betul itu masyarakat lokal, tentu kita akan menghargai program transmigrasi yang kedua adalah transmigrasi lokal, itu sangat empowering local people. Jadi kita sangat menghargai masyarakat setempat, namun kepada masyarakat-masyarakat yang utamanya dunia usaha tidak bertanggung jawab, tentu kita akan berikan surat peringatan. Jadi kalau misalkan melalui surat peringatan itulah mungkin nanti bisa dilakukan langkah-langkah hukum. Yang paling penting yang harus kita lakukan adalah memberikan satu kepastian hukum atas hak tanah tersebut. Cukup? Baik, terima kasih. Pak, mumpung di sini Pak, ya, gimana? Ada yang berhubungan dengan Kementerian Transmigrasi juga di Samboja, di Kutai Kartanegara. Ada penemuan sumber bor di lahan transmigrasi. Ya. Dari arsip berita sebelumnya kan rencananya bulan Juni ini mulai eksplorasi. Ya. Kami mau tahu bagaimana kelanjutannya saat ini, progresnya sampai mana, kemudian apakah di lahan itu sudah ada transmigrannya, terus bagaimana ganti ruginya jika ada. Terima kasih Pak. Baik, ada dua hal. Pertama, di lahan tersebut betul sudah ada transmigrannya. Dan sebetulnya nanti yang digunakan itu adalah yang HPL yang masih dalam kewenangan Kementerian Transmigrasi. Kalau tanahnya itu, lahannya itu ada yang milik masyarakat, tentu masyarakat tidak akan dirugikan. Bahkan ada sekarang ini teknologi yang tidak perlu ngebor tepat di atasnya misalkan tanaman rakyat. Itu bisa dibelokkan dari tempat yang tidak mengganggu tanaman yang ada di atasnya, permukaannya, tanahnya itu. Nah, itu yang nanti akan kita lakukan kerjasamanya. Kemudian betul sekali tadi seharusnya hari ini saya juga berkunjung ke sana. Tapi karena saya sudah janjian dengan Kepala SKK Migas, tapi karena hari ini Kepala SKK Migas ada undangan rapat kerja di DPR, jadi kami reschedule ke waktu yang berikutnya. Sekarang kelanjutannya, nah ini yang menarik adalah kemungkinan akan mundur sekitar 2 bulan untuk eksplorasinya karena Kementerian Transmigrasi cukup teguh pada hak apa yang harus dirasakan oleh masyarakat lokal dan oleh masyarakat transmigrasi yang ada di area tersebut. Jadi kami ingin satu kepastian dulu, apa yang bisa dikerjasamakan dengan masyarakat lokal. Kami tidak ingin hanya sekedar misalkan investasi atau eksplorasi, tapi masyarakat transmigrasi itu adalah transmigran dan masyarakat lokal setempat. Itu mendapatkan manfaat yang jelas sehingga pemanfaatannya itu bisa untuk kepentingan bersama. Ini yang selalu ditekankan oleh Bapak Presiden, pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Jadi tidak hanya meskipun kami mengundang investor, kami sekarang ini betul-betul menjalankan pasal 33.
bagaimana investor dapat keuntungan, tapi masyarakat, rakyat kita juga dapatkan keuntungan. Terima kasih. Mungkin untuk penegasan Pak, ada berapa titik 79 yang sebelumnya, yang baru sekarang 13. Ada 13 titik. kalau warga yang terdampak kira-kira sudah ada hitungannya belum Pak? Kira-kira? Nah, ini yang akan kami tinjau, akan kami lihat langsung, karena seperti sekarang ini, saya ini kebetulan karena basicnya militer, saya senang di lapangan. Jadi saya tidak terlalu senang dengan di atas kertas. Seperti tadi kalau saya dapat pertanyaan apakah itu masuk di HPL Transmigrasi yang penyerbotan, saya bisa katakan iya. Karena saya lihat langsung. Saya tidak hanya melihat di atas kertas. Nah ini pun juga sama, saya mendapatkan laporannya tidak ada masyarakat yang dirugikan. Tapi tanpa saya lihat langsung, itu rasanya saya belum bisa pastikan. Oleh karena itu nanti bisa terjawab setelah saya lihat langsung. Terima kasih. Menemani pagi Anda dengan informasi terbaru. Satu langkah lebih dekat, satu langkah lebih mencerahkan. Saksikan Sapa Indonesia Pagi di Kompas TV, channel 11 di televisi Anda.